Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat datang di klinik kami. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Benar, dengan Ibu Dewi. Iya, Bu. Perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Baik Sri yang bertugas pada malam hari ini untuk memberikan konseling kepada Ibu. Sebelum itu, saya akan menjaga privasi dengan menutup sampiran. Di sini saya sudah menyiapkan alat Ibu berupa kuesioner serta lembar dokumen konsen dan pulpen. Silakan Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan konseling kepada Ibu mengenai deteksi dini gangguan psikologi pada anak. Nantinya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Bagaimana? Apakah Ibu sudah bersedia? Iya, Bu. Insya saya bersedia. Nah, jika sudah, silakan lembar informan konsensnya untuk ditandatangani. Nah, sebelumnya Ibu, apakah Ibu sudah mengetahui apa saja gejala seorang anak mengalami masalah emosional, Ibu? Belum, Bu. Nah, jika belum, di sini saya akan menjelaskan tujuan deteksi dini. Nah, tujuan deteksi dini yaitu untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan perhatian terhadap kondisi perkembangan anak, yakni fungsi fisik dan motorik yang ada dalam diri individu untuk mengurangi dan menanggulangi gangguan-gangguan yang terjadi. Baik Ibu, di sini saya sudah menyiapkan kuesioner untuk mengetahui apakah anak Ibu mengalami masalah emosional atau tidak. Di sini terdiri dari beberapa pertanyaan. Sebelumnya, anak Ibu namanya siapa? Baik, Nina Palisa Arsila, Bu. Ibu, bagaimana dengan tanggal lahir anak Ibu? Tanggal lahirnya 16 Desember 2019, Bu. Nah, hari ini bertepatan dengan 9 Agustus 2021, sedangkan anak Ibu tanggal lahirnya 16 Desember 2019. Nah, setelah saya melakukan pengurangan dari tanggal pemeriksaan dikurangi dengan tanggal lahir, nah anak Ibu berusia 2 tahun 4 bulan 7 hari. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai kuesioner masalah mental emosional. Nah, yang pertama, apakah anak Ibu seringkali terlihat marah tanpa sebab? Tidak, Bu. Nah, kemudian apakah anak Ibu sering terlihat menghindar dari teman-teman atau keluarganya? Tidak. Nah, apakah anak Anda terlihat berperilaku merusak dan menentang lingkungan di sekitar? Tidak. Nah, apakah anak Anda sering memperlihatkan perasaan ketakutan atau kecemasan berlebih yang tidak dapat dijelaskan asalnya dan tidak sebanding dengan anak-anak yang lain? Tidak. Apakah anak Anda mengalami keterbatasan karena adanya konsentrasi yang buruk atau mudah terlatih perhatiannya sehingga mengalami penurunan dalam aktivitas sehari-hari atau prestasi belajarnya, Ibu? Tidak. Apakah anak Anda memperlihatkan perilaku kebingungan sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan membuat keputusan? Tidak. Nah, kemudian apakah anak Anda menunjukkan perilaku perubahan pola tidur? Tidak. Nah, kemudian apakah anak Anda mengalami perubahan pola makan, Ibu? Tidak. Nah, apakah anak Anda sering mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau keluhan fisik lainnya? Tidak. Kemudian, apakah anak Ibu sering putus asa dan berkeinginan mengakhiri hidupnya? Tidak. Selanjutnya, apakah anak Anda menunjukkan adanya kemunduran perilaku atau kemampuan yang sudah dimilikinya? Tidak. Terakhir, apakah anak Ibu sering melakukan hal-hal yang berulang tanpa alasan yang jelas? Tidak. Nah, baik Ibu, setelah tadi saya mengajukan beberapa pertanyaan, terlihat di sini di kuesionernya terlihat anak Ibu tidak mengalami masalah emosional. Nah, untuk konseling pada hari ini, apakah ada yang tidak Ibu mengerti atau ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, baik Ibu, alhamdulillah untuk konseling pada hari ini sudah selesai. Terima kasih Ibu atas kunjungannya. Kalau ada yang masih dibingungkan, silakan bertanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.